tujuan hidupku hanyalah untuk menyerahkan hatimu. Bapa, ini kami anak-anakmu datang dengan segenap pengakuan iman percaya kami apapun keberadaan kami sebagai warga binaan sekalipun. Pagi ini kami mau mendeklarasikan bahwasanya kami mau hidup di dalam kebenaran firman. Karenanya Bapak, biarlah sepanjang pemberitaan firman Engkau yang mengurapi semua kami yang di dalam tempat, setiap hati, pikiran, dan pendengaran. Urapi hamba-Mu, apapun yang aku sampaikan adalah firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Di luar sana jago, jawab shalom aja nggak kuat. Begini kuat. Kita tidak percaya. Ketika suami istri membentuk sebuah rumah tangga, perhatikan. Ketika salah satu pasangan tidak percaya kepada pasangannya, maka suami pulang kantor, pulang kerja, celana disangkutkan di gantung, suami tidur, istri buka dompet. Ada apa gerangan di dada? Karena tidak percaya. Ketika kita mengaku Kristus, tapi kita ada dalam tempat ini, kita tidak percaya. Kalapas tidak pernah bertemu muka dengan saya selain hari ini. Tapi ketika saya lewat WhatsApp, saya bilang, saya pendeta Bapak. Saya rindu melayani di lapas Gunung Stoli kalau Bapak berkenan. Lalu kenapa saya boleh di sini? Karena beliau, saya percaya, dia mempercayai apa yang saya omong. Nah, kita di sini yang sudah berkeluarga mana? Yang sudah berkeluarga. Ada yang istrinya lebih dari satu? Ada ya? Ada yang istri lebih dari satu? Kenapa kemudian kita ada di sini? Karena kita tidak percaya. Keselamatan, catat Bapak Ibu, termasuk Giawa, termasuk pemain keyboard. Saya lihat pemain keyboard tadi, saya semangat. Benar-benar di Pulau Nias, karena dia sambil nge-keyboard, dia mau ngambil. Tapi sebenarnya monganga itu sama dengan merokok. Sepanjang ibadah dilarang monganga, dilarang merokok. Bertobatlah. Kita tidak percaya, Bapak. Kita tidak percaya kepada kedaulatan Tuhan, sehingga kita sebagai bapak, sebagai kepala keluarga, sebagai imam, ketika kita terdesak oleh kesulitan, terdesak oleh keadaan, cari jalan pintas dengan kasus demi kasus yang terjadi. Mazmur 128 ayat 4 berkata, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Yang takut Tuhan angkat tangan. Ai milaufaya. Mazmur Parbalige, buka Mazmur 128 ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tapi kita di sini. Tapi itu tidak masalah, karena mungkin sebelum kita bertemu, bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah mendengar kabar baik. Tapi nanti kalau ada ibadah, bukan saya harus khotbah, saya mau datang di sini. Saya mau lihat bawa Alkitab enggak. Waktu kalian ditangkap polisi, polisinya pakai tusuk gigi atau pakai pistol? Halo, kan kena tangkap toh? Pakai tusuk gigi atau pakai pistol? Ibadah bukan pakai sirih, bro. Bawa Alkitab, berada Alkitab juga kan? Ada, kalau nggak saya kasih ini.
nama Alkitabnya. Ya, pendeta kirim salam. Kita menjadi tidak percaya, Bapak. Akibatnya seperti begitu. Tapi hari ini, ada apa? Dapat, Pak. Baca. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi kita ini belum takut akan Tuhan. Jangan-jangan kita beranggapan Tuhan takut sama kita. Ya, berbanding terbalik. Menjadi warga binaan kan tidak enak. Enak atau tidak enak? Kecuali Pak Kades. Hari ini mari bangkit. Saya nggak tahu siapa yang akan keluar kapan, tapi persoalan kita hari ini, firman kita nggak pernah percaya. Siapa yang sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Satu. Bentar ya. Ini warga atau ASN? Warga ya. Sebentar saya pikir bonusnya ya. Di sini ada kantin? Ada. Nah, saya beli apa? Nanti saya kasih bonusnya beli Indomie lah ya atau pop mie di sini ya. Berapa kali? Dua. Ada yang sudah baca 10 kali? 10 kali. Oh, berarti ini ayam penyet nanti bonusnya nih. Betul ya? 10 kali. Ada yang 10 kali yang lain? Saya pun nggak mau bohong. Saya bertobat tahun 2002 sampai hari ini saya sudah baca Alkitab 10 kali. Tapi dari 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru, selama masa binaan, setidak-tidaknya setiap warga binaan bisa baca Alkitab 5 kali. Nah mari ya, bro keyboard ya, nanti dibaca Alkitabnya. Nah, ketika dikatakan keselamatan, hanya dia satu-satunya jalan keluar. Tidak ada yang lain. Siapa yang merasa hari ini dia akan masuk neraka? Merasa. Ada yang merasa hari ini dia akan masuk neraka? Berarti semua kita masuk surga? Amin. Amin. Oke. Saya mau masuk ke lapas. Saya hitung saya lewat 4 pintu. Kita bisa berkata kita masuk surga. Tentunya ada alasan, ada dasar. Pak Kades, kira-kira dasarnya apa? Bapak bilang, saya pasti masuk surga. Bertobat. Apa bentuk Bapak bertobat? Iyalah, semua kan tadi lagunya diputar, saya nikmati sekali. Masa lalu itu bukan menjadi sebuah, ada tadi lagunya apa? Masa lalu. Ya kira-kira kita pasti masuk surga itu gimana menurut Bapak? Maksudnya kita kasih tahu, jadi kita, oh begitu masuk surga. Percaya, iblis juga percaya sama Tuhan. Serius. Iblis percaya sama Tuhan. Ayo Pak Kades, karena kita bersaudara dalam ini, kasih jawaban yang mantap. Enggak, ini bukan mau menggurui atau enggak, maksudnya apa? Jadi komen Bapak, nanti saya perbaiki. Kira-kira apa? Bapak yakin masuk surga? Nah, yakin Bapak? Saya ke Bapak yang satu. Jauh, Matu Haji ya? Hah? Lasi. Dia fadu tuh nama teh dania zoruko nahiyal. How menreview it? 50, saya 58, mana lebih muda lebih ganteng. Karena Bapak ini penuh beban. Kalau saya sudah bertobat, terima Yesus. Sokehe. Ya Tuhan. Oh kau ganteng sekali, apa kasus? Hah? Kenapa kau membunuh? Hah? Oh dia mau bunuh? Oh jadi
Sebelum saya terbunuh, aku sudah kubunuh. Apa-apa. Tapi Bapak tahu nggak, Tuhan Yesus sayang sama Bapak? Kalau tahu Bapak tahu Tuhan Yesus sayang sama Bapak, kira-kira Bapak mau buat apa hari ini? Bapak dalam nama Yesus berdoa, aku melepaskan roh pengenalan akan Kristus turun atas saudaraku. Apapun perbuatannya hari ini, kasih karunia, belas kasihan Tuhan berlaku bagi setiap kami, apapun kasus kami di tempat ini. Karena hari penghakiman belum tiba, dan inilah saatnya bagi kami. Kami mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga kami boleh tahu keselamatan sebagaimana firman Nuh dalam Kisah Para Rasul 4:12 hanya ada dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Nama Yesus kami berdoa kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tapi Giawa tetap saya konsentrasi dengan Giawa nanti. Pakai ilmu. Pakai ilmu. Sokau. Pak biar kita lepaskan sekarang. Benar. Siapa yang lepaskan? Dulu ada. Siapa yang lepaskan? Apa jenis ilmunya? Ibadah. Karena badal itu bentuk karate. Oh, itu aku baru tahu ya. Bentuk dana, ibadah, karate, tentang badal itu. No code. Bapak dalam nama Yesus, apapun ikatan, okultisme, mistis, ilmu hitam. Walaupun dia berkata dia sudah buang, dalam nama Yesus saat ini juga aku berkata menjadi takut, menjadi bersih. Semua ingatan-ingatan tentang okultisme, klinik, aku tolak dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Amin. Ini anak saya sokau persidangan. Ada. Itu adalah kutuk. Itu akan membuat kita tidak diberkati. Ketika kita keluar dari lapas ini, yang adalah dendam, yang ada adalah mau balas dendam. Ada, itu akan ada. Ada. Kalau bro yang ini, kasusnya apa bro? Pernah menang nggak? Pernah. Oh, menang kan? Berapa puluh juta berada? Kenapa bisa ditangkap? Nggak tahu. Ini namanya Kristen nggak tahu. Ya, tapi saya tetap berdoa. Ini dari mana? Kristinus, Kelong Baru. Ya, tetap di dalam Tuhan. Oke. Waktu saya berapa lama? Susah, 5 menit lagi. Oke. Kita buat konklusinya begini. Kisah Para Rasul berkata, tidak ada nama lain, hanya Yesus. Kita tahu kita masuk surga, kita harus terima Yesus. Ibu marga apa? Marga J. Ya. Ibu berapa lama lagi? Saya tidak melihat progres. Saya melakukan bagian saya. Tapi doa saya, setiap ibadah seperti ini, kita bawa Alkitab. Yang setuju katakan amin. Yang mau bertobat dan terima Yesus saat ini katakan amin. Angkat tangan yang mau terima Yesus. Tutup mata. Ikut kata-kata saya. Bapak yang baik, dalam nama Yesus. Hari ini aku sebutkan nama kalian masing-masing. Yang keras-keras biar didengar iblis. Aku sebutkan nama kalian. Menyesal atas segala perbuatanku. Hari ini, oleh karena kuasa firman Tuhan, aku mengangkat tanganku. Aku mau menerima Engkau Tuhan Yesus. Tinggallah dalam hidupku.
berkuasalah atasku. Roh Kudus, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk menjalani masa binaan kami dengan benar. Kami tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kami akan dengar-dengaran kepada para petugas. Dan kami juga meminta Tuhan, keluarga kami di luar sana, Tuhan pelihara. Dan ketika kami nanti keluar dari sini, keluarga, masyarakat bisa menerima kami apa adanya. Ampuni kami bila selama ini kami lalai. Dan kami berjanji di hadapan Tuhan, setiap ibadah yang dilakukan, bukti kami bertobat. Alkitab adalah teman ibadah kami. Bapak terima kasih. Amin. Bro, sini bro. Haleluya. Mau difoto atau mau didoain dulu? Terserah mana Bapak mau. Firman Tuhan berkata, jadilah kuat, bertindaklah seperti laki-laki. Nanti kalau ada yang bilang, cantik, telepon Bang Pendeta itu ya. Tidak ada yang boleh bilang dia cantik, tapi apa? Ganteng. Memang ganteng, perbuatannya kurang ganteng. Ya kan? Ganteng itu inner dan outer, hati kita, perbuatan. Ya. Kalau di sini bisa pakai perangkat elektronik, nggak bisa. Berapa lama lagi keluar? 6 bulan. Bukan 9 bulan 10 hari ya. 9 bulan 10 hari itu usia kan. Nanti kalau kamu keluar boleh cari saya, karena kamu punya talenta. Cuma harus ada yang ditandingi sedikit. Boleh nggak keberatan kan? Bapak dalam nama Yesus, aku perkatakan segala roh yang tidak baik, roh pemburit, roh banci, aku tolak, aku lepaskan dalam nama Yesus. Terimalah jati dirimu sebagai seorang pria, bertindaklah sebagai seorang wanita. Tuhan berkati dia, talenta yang dia miliki, Tuhan pelihara. Dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Haleluya. Amin. Oke, sampai di sini beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya butuh dukungan dari para ASN. Saya YouTuber. Nama YouTube saya Iskandar Dahi, boleh dikunjungin, boleh di-subscribe, boleh di-like. Tapi hari ini konsentrasi saya tentang Pulau Nias. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita bernyanyi Bila Kau Izinkan Sesuatu Terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan dari awal, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kepada Bapak Pendeta, Baik, kita akan masuk doa syafaat. Ada yang mau didoakan secara khusus? Ya, sebutkan. Apapun itu, apa yang mau didoakan? Karena sebagai warga binaan, waktu terindah bagi kita adalah ibadah. Sudah berkeluarga? Anaknya berapa? Di sini saja. Dia nanti habis doa langsung dipotong. Aja nih anak itu. Hah? Ya udah. Dosa adalah dosa. Sudah berkeluarga? Berapa anaknya? Baru 4 bulan menikah. Masya Allah. Terus nanti kalau istrinya di luar diganggu orang, nggak bisa, yakin. Oke. Mau diponis ya, oke. Yang jelas kita akan berdoa, tapi yang jelas juga nggak mungkin kalau saya berdoa besok langsung bubar semua, bebas semua. Oke, mari semuanya kita tutup mata. Bapak yang baik, kami datang di hadapan, bersyukur, berterima kasih, karena walaupun kami sebagai warga binaan, kami ada di tempat ini, kami mau berkata kami tetap mengucap syukur karena kami tahu penghakiman belum tiba dan Tuhan masih memberikan kami waktu berubah, bertobat, menata hidup kami sebagaimana kebenaran firman Tuhan. Saat ini semua kami, Tuhan, aku mengangkat tanganku, Tuhan berkati juga anak-anak Tuhan yang ada di depan. Biarlah penyesalan mereka Kau perhitungkan, dan biarlah ketika mereka menghadapi sidang demi sidang, belas kasihan itu, aku percaya apa yang mereka jalani di tempat ini, sebagaimana firman-Mu dari Roma 8 ayat 28, itu semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka. Tuhan, pelihara kesehatan mereka secara khusus. Mungkin di tempat mereka tidur, di bangsal mereka tidak bisa merasakan privasi, tapi itu adalah sebuah konsekuensi. Itu adalah sebuah harga yang memang harus mereka bayar. Roh Kudus ajar mereka untuk mengerti hal itu. Dan biarlah hari ini, ketika semua kami mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan belas kasihan. Dalam nama Yesus aku juga berdoa untuk seluruh jajaran lapas di tempat ini, dimulai dari Kalapas sampai seluruh staf. Tuhan berkati. Berikan mereka hikmat. Juga Tuhan, aku meminta mereka punya kasih, belas kasihan untuk mendidik para warga binaan berdasarkan kasih Kristus,
berdasarkan takut akan Tuhan. Bapak terima kasih, dan biarlah setiap warga di tempat ini mereka senantiasa merindukan pertemuan-pertemuan ibadah, siapapun yang mengelola, siapapun pembicaranya, karena lewat pertemuan-pertemuan ibadah kerohanian mereka akan dibangkitkan. Dan ketika mereka selesai dengan masa binaan mereka, mereka di luar sana tidak hanya bebas, tapi mereka menjadi berkat. Bapak terima kasih. Terima kasih juga setiap pujian penyembahan. Terima kasih buat firman, dan terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk kembali. Baik, kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Cuaca sudah mulai panas, tapi nggak mengapa karena lebih panas neraka daripada sini. Kita tetap fokus. Mari kita akan mengakhiri ibadah. Mari kita akan bersukacita. Mari angkat tanganmu, katakan, kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Warga binaan yang dikasihi Tuhan, para ASN yang ada di lapas yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sudah beribadah, kita sudah memuji Tuhan. Lebih daripada itu, Tuhan merindukan kita menjadi pelaku-pelaku firman yang kuat. Karenanya persiapkan hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa yang tiada pernah berkesudahan, persekutuan dan penghiburan yang manis daripada Roh Kudus, itulah yang akan beserta dengan engkau sekaliannya dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dan terima berkat ini katakan amin. Shalom. Selamat menikmati masa binaan bersama Tuhan Yesus. Amin. Anda